Siap-siap, PA212 bakal gelar aksi 25 Februari Jumat ini. Dari kelompok 212 yang mana mereka ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tercela sekali. Ya, mereka ini mengaku pembela agama, selalu menjual-jual agama di dalam setiap tindakan mereka, kegiatan mereka. Tapi perbuatan mereka tidak mencirikan mereka punya akhlak dan moral. Kami datang sebagai bentuk solidaritas sesama muslim, sesama manusia, karena apa yang dilakukan terhadap saudara-saudara muslimin di Indonesia, di India tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, tidak bisa dibenarkan oleh kemanusiaan. Dan yang mereka lakukan adalah penjajahan, yang mereka lakukan adalah penindasan, dan itu tidak dibenarkan oleh hati nurani manusia. Jadi kita bisa melihat aksi 21 sampai 22 Mei kemarin itu sudah disetting sejak awal. Buat mereka, demonstrasi jalanan itulah yang paling mungkin untuk dilakukan. Mereka datang berbondong-bondong, padahal mereka juga tidak tahu bahwa ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan untuk membuat Indonesia rusuh dan terbakar seperti 98. Mereka akan terus mengusahakan demo berbalut alasan-alasan reuni lah, takziah lah, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok mereka ini ngotot banget menggelar kegiatan yang unfaedah itu, yang nggak ada faedahnya sama sekali? Ya, salah satunya supaya tetap dianggap eksis, ada kegiatan. Sebetulnya dalam sejarahnya kelompok ini nggak ada yang bisa mereka banggakan, hasilnya nggak ada yang bisa mereka banggakan. PA212 bersama ormas Islam lainnya akan menggelar aksi solidaritas untuk Muslim India di kantor Kedutaan Besar India. Mereka menyebut aksi solidaritas ini dengan aksi 2502. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin mengatakan aksi ini sebagai tanda solidaritas Muslim di Indonesia kepada Muslim India. Ada beberapa tuntutan, kata Novel, yang bakal disampaikan dalam aksi 2502 pada Jumat lusa. Salah satunya tentang penghapusan larangan hijab dan penghentian pembantaian umat Muslim di India. Saat dihubungi Sora.com, Novel mengatakan usut tuntas pelaku pembantaian umat Islam. Seret ke Pengadilan Internasional Perdana Menteri India yang menyerukan pembantaian umat Islam ke Pengadilan HAM Internasional sebagai penjara. Selain itu, dalam tuntutannya, PA212 juga meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India jika pembantaian umat Muslim masih dilakukan. Meminta kepada pemerintah RI untuk memutuskan hubungan diplomatik, bahkan usir Kedubes India jika India tidak menghentikan pelarangan jilbab dan pembantaian umat Islam di India. Novel belum bisa memprediksi untuk estimasi masa yang akan mengikuti aksi 2502 Jumat lusa, mengingat saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Untuk estimasi belum bisa disampaikan karena mengingat kondisi masih pandemi. Namun begitu yang hadir harus taat prokes dan jaga ketertiban dan kedamaian serta keberhasilan sebagaimana aksi 212 yang selalu tertib, aman, damai, sejuk, serta bersih. Pungkas Novel. Sebentar lagi kita akan menyaksikan segerombolan itu lagi-lagi mengadakan aksi demo yang katanya akan berjilid-jilid pada hari Jumat besok. Aksi yang dinamakan aksi 212 berantas mega korupsi, selamatkan NKRI akan berlangsung di depan Istana Negara. Sedangkan titik tumpul berada di Patung Kuda. PA212, FPI dan GNPF Ulama dan massa yang hadir di lokasi aksi 212 bakal menyerukan sejumlah permasalahan korupsi. Di antaranya, kasus tukar guling jabatan anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif PDIP dan sorotan terhadap skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Percayakah kalian sekarang yang mengadakan aksi ini adalah kelompok yang itu lagi. Kelompok yang merasa peduli dengan NKRI padahal itu adalah topeng untuk menutupi tujuan politik yang sebenarnya. Kelompok yang merasa memiliki surga, yang seolah paling benar dan berhak mengatur negara ini seenak jidat mereka. Kenapa tiap kali demo selalu saja kelompok ini yang terlibat? Ya karena sudah jadi tradisi, seolah ini adalah tempat mereka cari makan. Tak ada demo duit menipis setipis kertas tisu. Lucunya, Ketua PA212 Slamet Ma'arif ini mengancam pihak yang bakal mengacaukan aksi ini akan dipidana. Dia mengatakan aksi ini sudah mengantongi izin, maka siapa yang mencoba mengganggu jalannya aksi 212 otomatis melanggar konstitusi. Kegiatan besok kita adalah sah secara konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya, tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu aksi 212 besok karena kegiatan kami telah berkonstitusional. Ya.
Dia menegaskan, siapapun yang mencoba menggagalkan aksi 212 akan berhadapan dengan pihaknya dan aparat penegak hukum. Siapapun yang mengganggu dan berniat menggagalkan berarti melanggar konstitusi yang ada dan pelanggaran undang-undang yang ada di negara kita yang kita cintai. Alhamdulillah juga merespon dari kawan-kawan pimpinan ormas yang terhormat yang sudah 2 kali bertemu dengan kita. Luar biasa. Insya Allah mereka akan berbondong-bondong untuk hadir di hari Jumat besok ini di aksi begugap mega korupsi selamatkan NKRI katanya. Oh iya, sekalian deh ungkap kasus Rizik ya. Sampai sekarang juga belum jelas. Entah ngomong apa aja kalian ini. Siapa yang mau peduli dengan kalian? Silahkan kalian obok-obok daerah Jakarta. Kalian mau ngapain aja kita nggak peduli lagi kok. Karena publik pun sudah tahu bahwa apa yang kalian lakukan terkait sikap kalian yang seolah peduli dengan negara ini sudah terbaca dari awal. Kita pun sudah hafal dan paham dengan kelakuan kalian yang kerjanya hanya bikin semak melalui demo. Demo yang katanya aksi bela NKRI lah, bela agama lah, bela ulama lah. Semua itu cuma akal-akalan kalian saja. Cuma orang stres yang mau dukung aksi kalian yang mengganggu kenyamanan publik. Lagian siapa yang mau mengacau aksi kalian? Tak ada. Paling hanya sekedar protes dan mengancam. Itu pun ada dasar dan alasan yang logis. Publik pun males melawan kalian dengan ikut turun ke jalan. Karena mereka punya pekerjaan, punya usaha yang harus diurus, tidak punya waktu untuk berjemur dan dipanggang di bawah terik matahari sambil makan nasi bungkus. Justru yang bikin kacau itu adalah gerombolan kalian. Coba hitung sudah berapa kali kalian bikin demo? Berapa kali pula kalian bikin pengguna jalan tidak nyaman dan aktivitasnya terganggu? Berapa banyak kerugian material gara-gara demo yang sebagian beraksi anarkis? Siapa di sini yang sesungguhnya bikin kacau? Tidak ada yang mau mengacau karena kalianlah yang dianggap publik sebagai gerombolan yang merusak ketidaknyamanan. Atau jangan-jangan kalian sengaja mengancam pengacau biar nanti kalau aksi berakhir anarkis, kalian bisa dengan enteng seenak jidat ya mengatakan kalau itu bukan dari kalian, melainkan dari oknum luar yang sengaja bikin kacau. Begitu kan? Semua sudah terbaca dengan jelas. Dari awal, kelompok kalian ini memang gak jelas. Yang jelas itu adalah tujuan dibalik demo ini. Bela NKRI? Sejak kapan kalian mendadak waras mau membela NKRI? Padahal dulu pernah tidak mengakui pemerintah karena dianggap curang dalam pemilu. Apakah sejak disiram di titik-titik baru matanya melek dan mendadak cinta NKRI? Warga itu sudah pintar. Kalian saja yang masih suka gunakan trik basi.